kaki William yang menendang itu langsung masuk ke dalam mesin dan terkoyak. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. His storytelling, peneliti-peneliti yang meninggal karena penemuannya. Kalau kalian belum nonton episode-episode sebelumnya, setiap episode tuh banget, make sure kalian tonton juga. Tapi hari ini kita akan membahas episode ke-6, William Bullock. William Bullock ini guys adalah seorang pria kelahiran 1813 di Greenville, New York, Amerika Serikat. Semasa hidupnya, William itu dirawat sama kakak-kakaknya karena emang orang tuanya itu udah meninggal. Kakaknya satu doang, dia dirawat sama kakaknya, basically. Jadi mau nggak mau nih, dari umur 8 tahun aja dia tuh udah harus nemenin kakaknya bekerja. Kakaknya itu kerja di sebuah perusahaan mesin yang membuat bahan-bahan besi. Dari situ, dia tuh kayak mulai tertarik nih sama ilmu mekanik. Baca-baca William kecil tentang aspek teoritis dan praktis dari mekanika. Keren gak tuh? Pada 14 Oktober tahun 1832, William yang waktu itu baru berusia 19 tahun, menikah sama seorang wanita bernama Angeline Kimball. Kebetulan ayahnya Angeline, Woodbury Kimball, ini adalah seorang pemilik pabrik besi lunak di Durham. Dan setelah menikah, William sama Angeline itu tinggal di Savannah, Georgia. Nah, di tahun 1834, waktu William tuh umurnya baru 21 tahun, dia tuh memutuskan untuk buka usahanya sendiri guys. Dia bikin sebuah toko mesin yang sampai akhirnya di tahun 1838 sukses berkembang menjadi sebuah pabrik. Jadi dia bikin pabriknya sendiri. William itu membangun pabrik yang memproduksi mesin pemotong atau shingle cutting machine. Semua hartanya dimasukin ke project pabrik ini basically. Jatuhnya dia kayak mempertaruhkan semua yang dia punya karena dia percaya bahwa pabriknya ini akan sukses. Tapi sayangnya, setelah dia produksi banyak mesin, ternyata William tuh tidak mampu untuk menjual mesin-mesin yang dia buat. Sampai-sampai pabriknya tuh bangkrut dan harus ditutup. Karena dia nggak punya apa-apa lagi, William akhirnya terpaksa balik ke New York. Tapi belum selesai mungkin ya sama ambisinya karena dia juga masih muda gitu ya. Di New York, William membuat sebuah alat pengepres jerami dan kapas. Dia juga bikin inovasi kaki palsu sebagai tambah-tambahan nih karena dia emang nggak punya apa-apa lagi. Tapi hebatnya William guys, walaupun dia ada di kondisi ekonomi yang sangat buruk nih, dia tuh nggak stop berusaha. Sampai dia akhirnya membuat mesin penanam benih dan mesin pemotong bubut. Apa itu mesin pemotong bubut? Inilah guys, mesin pemotong bubut. Aku juga nggak tahu bubut apaan. Intinya William nih hebat ya guys, such an inventor. Dia tuh juga bikin ada mesin pengebor biji-bijian. Sampai invention yang ini tuh bikin dia dapat penghargaan medali perak dari Franklin Institute of Pennsylvania di tahun 1849. Merasa belum selesai sama journey-nya, William mulai berkecimpung di dunia surat kabar atau koran. Awalnya dia kerja sebagai editor koran, dan malah ketika kondisi ekonomi mereka nih membaik, pada 24 September tahun 1850, malah istrinya Angeline itu kena tuberkulosis sampai akhirnya meninggal dunia. Sedih banget. Dan akhirnya William mau nggak mau harus membesarkan 4 anak sendirian. Karena mungkin kesulitan dan nggak tahu kayak how things work back then, dulu tuh sistemnya gimana, tapi akhirnya William tuh menikahi adiknya Angeline yang bernama Emily, dan bersama keluarga barunya, William pindah ke Greene County, Wisconsin. Di tahun 1853, William pindah lagi, balik ke New York, dan dia kerja di sebuah perusahaan koran yang bernama American Eagle. Nah, perusahaan koran American Eagle ini nggak terlalu besar, guys. Jadi mereka nggak punya mesin cetaknya sendiri, mereka kayak nitip gitu loh. Numpang cetak sama perusahaan yang lebih besar, perusahaan cetakan lebih besar, yang sebenarnya punya koran mereka sendiri. Tapi 2 tahun kemudian, perusahaan yang ditopangin ini udah kayak berpindah tangan dan nggak mau ngeprint cetakan-cetakan lain yang bukan dari perusahaannya. Akhirnya, American Eagle udah nggak punya tempat kan untuk nyetak. Dan dihadapkan sama masalah yang rumit ini, William dengan otak inventornya merasa bahwa kenapa saya nggak buat aja? Akhirnya dia memutuskan untuk membuat mesin cetak dari kayu yang diputar dengan tangan dan memiliki self-feeder. Dan ternyata mesin buatannya William ini berguna banget. American Eagle performanya juga membaik. Mereka jadi nggak pernah telat ngirim berita dan jadi lebih bersaing. Nah, setahun kemudian, 1856, William ini meninggalkan American Eagle dan pindah ke Brooklyn, New York. Jadi ke sisi beda di kota New York. Karena kesuksesannya dengan mesin cetaknya, dia tuh jadi
inspired gitu loh untuk mencoba-coba bikin mesin cetak lainnya. Dan di 1860 akhirnya dia membuat mesin cetak baru yang kecepatannya tuh bahkan lebih tinggi lagi. Mesin cetak yang baru ini dipakai untuk publikasi sebuah majalah populer nasional, Frank Leslie's Illustrated Weekly. Merasa masih belum puas sama mesin cetak yang dia buat sebelumnya, dia tuh menyempurnakan mesin cetak yang bernama Webb Rotary Press yang diciptakan sama orang lain, Richard March Howe. Akhirnya bertahun-tahun dia merancang, uji coba, dan alhasil guys, William sukses membuat mesin cetak yang jauh lebih hebat. Mesin cetak bikinan William ini udah nggak butuh banyak banget tenaga manusia. Mesinnya bisa menggulung kertas besar terus-menerus secara otomatis ke dalam penggulungnya sendiri, bisa cetak kedua sisi kertas, melipat kertas, dan memotong kertas dengan presisi dan waktu yang cepat. Nggak sampai di situ, alatnya juga bisa mencetak lebih dari 12.000 lembar per jam. Bahkan versi yang lebih canggih lagi pas dia sempurnain lagi, aku nggak ngerti, kayak udah sempurna disempurnain lagi, itu bisa ngeprint sampai 30.000 lembar per jamnya. Nah, untuk mengembangkan penemuannya, William tuh akhirnya kerjasama sama orang lain yang namanya William juga, William H. Williams. Bingung nggak tuh? Partner baru kamu siapa, William? Oh, itu William H. Williams. Kayak, hah? Tapi si William Quadrat ini guys, ternyata hebat banget bisnis gitu. Dia adalah seorang bankir swasta di Pittsburgh. Dan dengan dia, mesin cetak bikinan William tumbuh besar banget, sampai terkenal banget, dan dinamakan Bullock Press. Mesin-mesin bikinan William Bullock itu dianggap kayak canggih banget. Banyak banget perusahaan-perusahaan koran yang pakai mesinnya William. Salah satunya koran Philadelphia Public Ledger. Nah, di 3 April tahun 1867, Philadelphia Public Ledger ini meminta William untuk datang ke perusahaan mereka untuk memasang mesin cetak baru. Hebat juga loh, padahal dia kayak inventornya ya, kayak bosnya gitu. Tapi tetap dia yang datang untuk instalasi. Kayak kita mau beli AC Daikin, yang datang Bapak Daikin gitu, kayak. Nah, setibanya William di kantornya Philadelphia Public Ledger, William tuh menyalakan printernya dan mengeset printer itu. Tapi ternyata nih, ada satu sabuk penggerak di dalam mesinnya yang nggak nempel secara sempurna. Jadi kan ada katrolnya tuh. Dia tuh nggak nempel dengan baik di katrol itu. Tanpa mematikan mesinnya, William langsung menendang mesinnya pas mesin itu lagi hidup. Ceritanya tuh biar sabuk penggeraknya tuh kembali ke tempat seharusnya. Nah, pas ditendang itu, mesinnya kan langsung bekerja. Dan pas mesin itu bergerak guys, kaki William yang menendang itu langsung masuk ke dalam mesin dan terkoyak. Dengan cepat William langsung dibawa ke rumah sakit supaya kakinya masih bisa diselamatkan. Tapi kalian kebayang gak itu kayak, pasti kejadiannya serem banget. Bayangin kaki dia masuk langsung. Nah, pas William dibawa ke rumah sakit, sebenarnya awalnya tuh kayak dibilang, oh bisa kok dia diselamatkan gitu. Karena emang kakinya doang yang kena. Tapi setelah beberapa hari, ternyata di kakinya William yang kena, itu udah banyak banget jaringan tubuh yang mati. Karena mengetahui hal itu, dokter langsung bilang ini kakinya harus diamputasi. Dilakukanlah operasi untuk mengamputasi kakinya William. Tapi sayangnya, proses amputasi ini bukan saja merenggut kakinya William, tapi juga nyawanya. Dan pada 12 April tahun 1867, William Bullock dinyatakan meninggal dunia. Ya ampun, aku ngerasa episode ini tuh kayak panjang banget karena kita benar-benar mengenal William dan semua kerja kerasnya sampai akhirnya dia sukses. Untuk tahu akhir hidupnya tuh, dada aku sakit rasanya. Dari 6 episode storytelling peneliti-peneliti yang meninggal karena penemuannya, mana yang paling menyayat hati kalian guys? Coba komen di bawah. Tapi kayak aku bilang sebelumnya, pasti inventionnya William tuh meninggalnya juga nggak sia-sia gitu. Karena banyak banget yang belajar dari apa yang dia buat. Bahkan di episode kali ini, aku ngerasa kayak aku belajar dari kegigihannya dan kayak spiritnya yang nggak stop untuk mencoba, ya nggak sih? Sedih banget. Itulah storytelling kali ini. Kira-kira kayaknya kita akan move on ke tema lainnya guys, kecuali kalian masih ada peneliti lainnya yang meninggal karena keciptaannya. Next, jatuhnya kayak season baru. Kira-kira bahas apa di storytelling? Coba komen di bawah, sejarah-sejarah kelam apa yang kita harus bahas bersama-sama. Kirim request kalian juga ke request@gmail.com. Dan besok kita akan ketemu lagi di Neror. Jangan lupa subscribe, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian. Bye-bye. Dan invention yang ini akhirnya tuh bikin
medali perak dari Franklin Institute of Pennsylvania pada tahun 8. Jadi mau nggak mau nih, dari umur 8 tahun aja dia tuh udah menemani kakeknya. Oke. American Eagle juga performanya membaik, mereka jadi nggak pernah telat buat masih merasa kurang puas nih sama inventionnya dia, sama apa buatannya dia, merasa masih kurang puas sama mesin cetak yang dia buat sebelumnya. Akhirnya dia tuh mencoba untuk menyempurnakan